warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya berikan beberapa soal dan beberapa cara menyelesaikannya ya. Katakanlah soal seperti ini nomor satu ya. Kita bisa menyelesaikan dengan mengartikan dari pengertian pangkat ini. Berarti 9 pangkat M yang pertama. Nah, yang ini adalah artinya adalah 9 pangkat 1 kali 9 pangkat M. Ya. Hasilnya nanti harus 20. Lihat, ini 9 pangkat 1 itu 9. Gitu ya. Sebenarnya di sini ada bilangan 1. Berarti ini sama jenisnya. 1 tambah 9, 10. Kali 9 pangkat M. Sama dengan 20. Nah, bisa sama-sama dibagi 10. Oke, maka 9 pangkat M sama dengan 2. Nah, maka kita sudah bisa mengartikan 9 itu apa sih? Oh, 9 itu 3 pangkat 2. Jadi M sama dengan 2. Nah, ini informasi. Itu informasi untuk mengarah ke sini. Nah, 27 gitu ya, pangkat M 27. Oh, 27 itu adalah 3 pangkat 3 M. Nah, sekarang lihat, berarti kita sudah bisa mengarah ke sini. Sebenarnya kita bisa memanipulir angka 3 pangkat 2M. Gitu ya. Nah, supaya jadi 3M, lihat 3M itu sama dengan 2M. Gitu ya. Sekarang bagaimana menyamakan 2 dengan 3 ini? Supaya sama, ini dibagi 2, dikalikan 3. Oh, berarti 3 per 2 kali 2M itu sama dengan 3. Berarti 3M ini bisa kita manipulasi menjadi 2M kali 3 per 2. Nah, kita sudah tahu nih, bahwasanya 3 pangkat 2M itu 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu kan 1,5 ya. 3 per 2 itu 1,5. Ya, 1,5. Berarti sama dengan 2 ya, pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. Supaya cantik, ini 2 akar 2. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Sekarang kalau diberikan soal seperti ini sering, cuma ini lebih bervariasi, maka sebenarnya kita itu bisa menyederhanakan beberapa hal. Yang pertama bahwa model begini itu artinya adalah W gitu ya, log X kali Y gitu ya, sama dengan 2. Hukum begini itu sama aja dengan W log X gitu ya, ditambah ya, W log Y. Nanti harus sama dengan 2. Ini informasi juga, lihat baik-baik bahwasanya ini definisinya juga sama aja dengan Y log W sama dengan log W ya, log W sama dengan 1/4. Nah, ini kalau ditukar bilangan pokok dengan itu ya sama aja dengan membalik gitu ya. Berarti W log Y itu sama dengan 4. Maka sudah dapat informasi W log X itu tambah W log Y-nya sudah sama dengan 4. Berarti W log X itu ditambah 4 gitu ya. Itu sama dengan 2. Berarti W log X, oh maaf, ini bukan 2 tapi min 2 ya. 2 ya, 2 ya. Oke. Nanti sini baru sama dengan negatif 2 ya. Sekarang yang ditanya adalah X log W. X log W berarti membalik kita tadi. Berarti X log W berarti ya 1 per min 2. Nah, seperti itu ya menyelesaikannya. Sekarang kalau diberikan soal seperti ini harga barangnya pertama adalah X. Ya, harga barangnya adalah X. Seseorang yang mendapat diskon katakanlah sebesar 25%, berarti dia harus membayar 75%-nya. Berarti 75% dari X. Nah, sekarang kalau pajak dibebankan kepada pembeli misalkan sebesar 10% dari
harga pembelian setelah dipotong ini. Berarti ini harus bayar pajak gitu ya. Bayar pajak berarti 10% gitu ya dari harga ini. Berarti dari 75% gitu ya harga barang ini. Maka yang harus dibayar gitu ya. Maka yang dibayar adalah lihat 75% gitu ya dari X ditambah ini 10% gitu ya dari 75% X. Maka kita sudah bisa mengeluarkan 75% X, 75% X itu keluar dari penjumlahan ini. Berarti 75% X gitu ya. Kali ini tinggal satu bagian, ini 10%. 10% itu ya 0,1. Nah, berarti kita sudah bisa menyederhanakan ini 75% itu 0,75 ya. 75x gitu ya kali 1,1. Nah, bisa juga ditulis 1,1 kali 0,75 kali x seperti ini tulisnya. Ya. Sekarang kalau diberikan soal pertidaksamaan fungsi pecah begini dan kita sudah dapat keuntungan ini sudah terhubung dengan 0. Maka kalau saya ini pakai model begini dapat diselesaikan dengan gitu ya. Maka pembilang gitu ya 3 min x gitu ya kali x plus 2 itu kali min x kuadrat plus 3x min 3a terhubung dengan 0. Kan gitu ya. Nah, maka ini dapat diselesaikan dengan karena sifat pembagian itu identik dengan perkalian kalau sudah terhubung dengan 0, positif negatifnya ya. Sekarang masalahnya ada di sini. Di sini. Ini berbatas karena A-nya berbatas seperti ini. Maka kita bisa menguji nilai diskriminannya seperti apa sih ini ya. Karena kalau indiskriminannya kurang dari 0, menguntungkan sekali. Karena itu berkaitan dengan definite, negatif atau positif, definite ya. Maka kita cek ini diskriminannya. Diskriminannya berarti B kuadrat, berarti 9 gitu ya, min 4 gitu ya, kali A min 1, kali C min 3A. Ya. Oke, sekarang ini berarti 9 min 12A. Nah, sekarang A-nya itu antara 1 sampai 3. Lihat nih, A itu antara 1 sampai 3. Oke, kita runut. Kalau saya kalikan min 12, ini supaya mendekati ini ya, kalikan min 12, maka saya balik nih, min 36 gitu ya, kurang dari min 12A, kurang dari min 12. Saya balik karena kali negatif ya. Kemudian masing-masing ditambah 9. Oke, saya tambah 9. Berarti 9 min 12A gitu ya. Ini tambah 9 berarti tetap negatif. Ini tambah 9 tetap negatif. Berarti nilai ini, nilai D ini, itu ini rentangannya. Berarti negatif nih. Kalau negatif berarti ini definite. Ini definite ya. Definite. Kalau sudah definite, lihat nilai di depan x kuadrat ini. Kalau dia negatif, berarti definite negatif. Kalau ini negatif, berarti definite positif. Mohon maaf. Karena kurvanya selalu menghadap ke definite negatif ya. Berarti definite negatif. Negatif. Oke. Berarti selalu menghadap ke bawah dan di bawah sumbu x karena D-nya kurang dari 0. Maka semua nilai x yang substitusi di sini selalu negatif. Oke ya. Sekarang lihat nih. Sesuatu kali udah yakin negatif, gitu ya, mintanya negatif. Berarti sesuatu kali negatif, mintanya hasilnya negatif. Maka ini harus positif. Nah, berarti perjalanan bisa dipotong. Dah. Berarti 3 dikurangi X kali X ditambah 2. Itu harus positif. Karena kalau positif kali negatif, hasilnya negatif. Sudah, buat garis bilangan ini aja enak ini. Berarti ini adalah negatif 2. Gitu ya. Ini adalah 3. Sekarang, kalau dikalikan, pasti pangkat terbesarnya min x kuadrat.
Maka kalau negatif, kalau ya dari kanan ke kiri, itu negatif berarti negatif. Negatif, gitu ya. Positif, negatif. Lebih dari 0, oh berarti positif, berarti mintanya yang di sini, ya. Nah, yang di sini. Nah, ini. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari min 2, gitu ya, kurang dari 3. Ini soal deret. Soal deret di mana, nah ini pinter yang buat soal, bahwa kita yang biasa aritmatika itu pakai kode A sama B, dipakai untuk soal ini ya. Maka kita cari cara lain. U2 itu A, U2 itu A. U2 itu suku pertama ditambah beda. Nah, ini nggak mungkin kita pakai A sama B nih. Kita pakai X saja ya. X itu suku pertama, itu Y-nya adalah beda. Itu sama dengan A, gitu ya. Sekarang, yang B, U3, U4, itu sama dengan B. U4 berarti X ditambah 3Y, gitu ya. Sama dengan B. Terus, U6, U6 itu C. U6 itu C. U6 itu berarti X ditambah 5Y sama dengan C. Nah, ada 3 informasi. Nah, sudah ya. Sekarang disuruh menghitung bahwasanya A tambah B tambah C dibagi B tambah 1 sama dengan 4. Berapa B-nya ini? Berapa U4-nya ini? Ini yang ditanyakan ya. Maka kita sudah bisa substitusi sini. A itu adalah X tambah Y. Nah, sudah ya. Sekarang B sendiri itu adalah X ditambah 3Y. Nah, sekarang C itu adalah X ditambah 5Y. Dibagi dengan B sendiri adalah X ditambah 3Y ditambah 1, nilainya harus 4. Ayo kita sederhanakan. Sekarang X-nya ada 3, berarti 3X ditambah Y-nya ada 9. Y-nya ada 9. 4 tambah 5, 9. 9Y, gitu ya. Gitu ya. Atau kita kalikan silang. Kita kalikan silang. Berarti sama dengan 4X, gitu ya. Tambah 12Y tambah 4. Oke. Kita sederhanakan lagi. Berarti kita kumpulkan X-nya berarti min X, gitu ya. Min 3Y sama dengan 4. Oke. Sekarang kalau minnya kita keluarkan, ini berarti X ditambah 3Y sama dengan 4. Kalau kalian jeli, X tambah 3Y itu ya sama dengan B. Berarti ini sama dengan B. Lihat, sama dengan B. Maka min B sama dengan 4. Berarti B sama dengan min 4. Oke, diberikan soal deret geometri tak hingga. Artinya kalau U1 tambah U2 tambah U3 terus, nanti kalau rasionya adalah antara min 1 sampai 1, berarti ini deret tak hingga yang mempunyai jumlah. Maka rumusnya kan itu A per 1 dikurang R, air. Gitu ya. Nah, sekarang ini yang genap dipilah. Deret yang berinisial genap itu dipilah. Jumlah tak hingganya 4. Lihat, kalau ini rasionya R, kalau antar genap, itu rasionya adalah R kuadrat. Maka, kalau ini adalah AR, ini AR pangkat 3, ini AR pangkat 5, dan seterusnya. Nanti jumlahnya 4. Ini deret tak hingga ini ya sama. Suku pertama berarti AR per 1 dikurangi rasionya. Rasionya adalah R pangkat 2. Itu hasilnya 4. Ini deret tak hingga ya. Oke, maka kita sudah bisa definisi nih, berarti AR sama dengan 4 kali 1 min R kuadrat. Informasi yang lain, lihat nih. U2, tadi U2 itu AR. Ditambah U4, berarti AR pangkat 3. Itu sama dengan 15 per 4. Oke. Berarti saya sudah bisa mengeluarkan AR-nya nih.
AR berarti 1 plus R kuadrat. Sama dengan 15 per 4. Maka saya sudah bisa mensubstitusi AR yang ini dengan yang ini. Oke, maka untuk menggantikan. Berarti saya kerjakan di sana. Berarti 4 1 min R kuadrat gitu ya. Kali, ini AR sudah saya ganti. 1 plus R kuadrat. Nanti hasilnya harus sama dengan 15 per 4. Lihat, ini selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Maka ini menjadi, 4-nya saya bawa ke sini ya, berarti menjadi 1 min R pangkat 4. Ingat, A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah ini lihat sifat ini ya. Sama dengan 15 per 16. Karena 4-nya menjadi pembagi sini. Oh berarti R pangkat 4 itu sama dengan 1 min 15 per 16. Ini sama dengan 1/16. Oke, maka R pangkat 4 sama dengan 1/16. Mau tidak mau R-nya adalah setengah. Bisa positif, bisa negatif. Ya, seperti ini. Cara menyelesaikannya. Ini adalah soal kasus kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan di mana toko itu membuat kupon yang menggunakan angka kombinasi dari 5 angka ini. Ya, 5 angka ini. Ya. Kombinasi 5 angka ini itu dipakai untuk membuat kupon. Nah, sekarang berarti kuponnya terdiri dari 5 angka nanti ya. Nah, ada berapa angka, ada berapa kupon yang nilainya kurang dari 63.000. Oke. Maka 63.000 kita bisa menyusun 5 bilangan 5 angka, 5 angka, gitu ya, 5 angka. Oke, ada 5 angka. Ada kondisi kalau kurang dari 6.300 gitu ya. Ini namanya puluhan ribu, gitu ya, puluhan ribu. Ini ribu, ini ratus ya, ratus. Ini ribu, R besar, ratus, puluh satuan. Ya, oke. Ada kondisi begini. Bahwasanya kalau kurang dari 6.300, 63.000. Yang puluhan ribu boleh 6 tuh. Oke, boleh 6. Berarti satu kemungkinan. Kita kepakai. Tapi ribuannya nggak boleh 3. Karena bilangan yang terbentuk pasti lebih dari 63.000. Maka yang boleh adalah 1. Nah, 1. Ya. Maka berarti 3 tempat ini disubstitusi dengan berapa bilangan nih? 1, 2, sama 9. Ya. Karena 6 sudah kepakai, 1 sudah kepakai. Berarti ini adalah 3, 3, 9. Karena 3 dengan 3 sesuatu yang sama. Ini maka, ini satu kemungkinan ya. Satu kemungkinan nggak perlu dihitung, satu kemungkinan nggak perlu dihitung. Ini yang berpermutasi. Permutasi dengan 2 angka yang sama. Berarti 3 faktorial dibagi ada 2 angka yang sama. Ya, berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial berarti ada 3 kemungkinan. Nah, kalau seperti ini, ya. Sekarang, kalau puluhan ini, sekarang kalau puluhan ribunya itu 3. Oke, berarti 3. 3. Bisa yang sini, bisa yang sini, berarti satu kemungkinan saja ya. Oke. Kalau 3, maka ribuan, ratusan, puluhan satuan itu adalah permutasi dari 1, 3, 6, 9. Nah, ini berpermutasi. Nah, berarti ini ada, kalau berpermutasi seperti ini tidak ada yang sama, berarti 4 faktorial, nggak ada yang sama. 4 faktorial itu berarti 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Oke. Ya. Nah, sekarang
Itu. Sekarang kalau puluhan ribunya, nah ini makin kecil lagi, satu puluhan ribunya. Maka yang jadi ribuan, ratusan, puluhan, satuan adalah bilangan-bilangan 3, 3, 6, 9. Ini yang berpermutasi. Berarti permutasinya adalah 4 faktorial, tapi ada 2 yang sama. 2 faktorial. Berarti 24 dibagi 2. Berarti 12. Lihat, sudah nggak ada kemungkinan yang lain. Jadi nggak ada kemungkinan yang lain. Tinggal menjumlahkan. Berarti 3 tambah 24, 27. 27 tambah 12 adalah 39. Seperti itu. Lagi-lagi persamaan. Kalau persamaan begini, karena X itu bilangan real sudah, gitu ya. Kecuali X nggak boleh 0, jelas, gitu ya. Karena kalau menyebutnya 0 nggak bermakna. Maka pertidaksamaan ini bisa kita kalikan dengan X kuadrat. Karena X kuadrat itu udah jelas, positif. Gitu ya, positif. Kalau kalikan positif, jelas. Gitu ya. Maka ini adalah X pangkat 4, gitu ya, plus 1 kurang dari sama dengan, kalikan juga duanya dengan X kuadrat. Kumpulkan di satu ruas, X pangkat 4 min 2X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 0. Maka kalian sudah harus mulai jeli bahwasanya begini ini kan sama aja dengan A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Gitu. Difaktorkan bisa ini A min 1 kali A min 1. Ya, berarti sama. Ini berarti X kuadrat min 1 gitu ya, kali X kuadrat min 1 sama dengan 0 atau kuadrat ya, atau kuadrat. Sudah, berarti ekuivalen X kuadrat gitu ya. X kuadrat ini harusnya sama dengannya soalnya ya, sama dengan ya. Oke, nggak kurang dari sama dengan ya. Sama dengan ya. Oke, karena pilihannya pilihan bukan interval ya. Berarti X kuadrat min 1 harus sama dengan 0. Ini sama dengan semuanya ya. Sama dengan kita ganti ya. Oke, supaya bermakna. Berarti X kuadrat sama dengan 1. Berarti X sama dengan plus minus 1 ya. Seperti itu. Berikut soal tentang fungsi, ada informasi tentang turunan. Nah, berarti turunan dari bentuk pecah. Berarti kita bisa mengasumsikan ini adalah U, ini adalah V. Maka turunan bentuk pecah begini kalian harus sudah lancar. Berarti F aksen X sama dengan U aksen. Berarti A kali V X kuadrat plus 1. Ya, dikurang U. Oke, AX tambah B kali V aksen. Berarti 2X per V kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya, ini F aksen. Oke, informasi kedua kita peroleh F0. F0 berarti X-nya 0. Berarti 0, tinggal di atas tinggal B. Yang bawah X-nya 0 tambah 1 berarti tinggal 1 berarti sama dengan B. Oke, F aksen 0. F aksen 0 berarti X-nya 0. X-nya 0 berarti di atas itu adalah A dikurang X-nya 0 berarti ini 0 per X-nya 0 berarti 1 kuadrat 1 berarti A. Informasi ini sama saja memberitahu kita bahwasanya A ini B ya, itu sama dengan A. Nah, itu informasi. Sekarang informasi yang kedua kita kelola. Informasi yang ketiga kita kelola. Bahwasanya F aksen min 1 sama dengan 1. F aksen. Aksen ya bukan min 1 ya. F aksen min 1 berarti X-nya min 1. Berarti ini adalah 2. 2A dikurangi. X-nya min 1. Berarti min 2. Min 2 kali min A berarti plus 2A. Berarti min 2A. Oke ya. Min 2 kali min B berarti plus 2B. Oke. Nah, maka ini dibagi dengan ini min 1. Min 1 tambah 1 kuadrat berarti 4. 4 ya. Sekarang F min 1 informasi sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan ini habis. Berarti B per 2
sama dengan 1 berarti B bernilai 2. Kalau B-nya bernilai 2, A-nya berarti bernilai 2 juga karena A tambah B. Ya, berarti A sama dengan B ya, berarti sama dengan 2. Maka A tambah B sudah jelas bisa disimpulkan sama dengan 4. Oke, maka jawabannya adalah 4. Ini soal tentang komposisi fungsi. Maka kalau ada permintaan mencari F, sementara ini ada informasi G komposisi F, gitu ya, maka biasanya saya sih kita cari inverse-nya G dulu aja lah. Ya, inverse-nya G dengan cepat diperoleh X min 4 per 2. Harus sudah mulai terbiasa. Sekarang, untuk mencari F dari G komposisi F ini, kita harus mengkomposisi dari kiri. Berarti G inverse, gitu ya, komposisi G, komposisi F, pasti hasilnya jadi F. Ya, karena ini adalah identitas. Maka seperti halnya kita mensubstitusi fungsi G komposisi F yang ini kepada G inverse. Oh, berarti F itu sama dengan G inverse yang disubstitusi dengan isi G komposisi F ini. Berarti X-nya saya ganti, berarti 2X kuadrat plus 4X plus 6 dikurangi 4, ini punya ini ya, dibagi 2. Kalau mau sederhanakan silahkan. Oh, berarti X kuadrat, ini adalah plus 2X, 6 kurangi 4, 2, 2 bagi 2 adalah 1 plus 1. Ini adalah F. Sekarang yang ditanyakan adalah F komposisi G dari 1. Kalau saya tidak perlu mencari F komposisi G, kita pecah dengan konsep aja. Berarti F dari G1. G1 bisa kita cari di sini. Berarti G1 itu sama dengan, berarti 2 kali 1 tambah 4, berarti 2 tambah 4, berarti ini 6. Berarti ini sama aja dengan F dari 6. F6 kita bisa memainkan di sini. Berarti F6 itu berarti ya 36 ditambah 2 kali 6 itu 12 ditambah 1. Hasilnya 49. Oke, ini soal tentang dua persamaan kuadrat. Kita menghubungkan akar-akarnya seperti ya. Oke, informasi pertama kita dapatkan bahwasanya M tambah N sama dengan min B per A. Oke ya. Terus M kali N kita peroleh C per A. Informasi yang pertama ini ya. Oke. Informasi yang kedua kita peroleh bahwasanya M tambah 2. N tambah 2 itu akar dari persamaan kuadrat ini. Berarti kita sudah bisa mencari hubungan seperti ini tadi. Bahwa akar pertama M tambah 2. Akar yang kedua N tambah 2. Gitu ya. Itu sama dengan min B per A-nya persamaan kuadrat yang kedua ini. Berarti negatif Q per A. Ya. Oke, coba kita uraikan. Ini kan M tambah N, M tambah N sudah tahu. Min B gitu ya, per A. Ini tambah 4. Ya, sama dengan min Q per A. Kalau semua saya kalikan A, berarti ada hubungan min B gitu ya, ditambah 4A sama dengan min Q. Oke, informasiin dulu. Kita peroleh. Nah, sekarang dari perkaliannya, berarti ini M tambah 2 kali N tambah 2. Perkalian akar itu adalah C-nya yang ini per A. Berarti R per A. Oke, kita kalikan. Berarti ini MN ditambah ini tadi bukan R ya, ini 2 ya. Ini N tambah 2 ya. Oke, ini adalah 2M, 2N. Oh, berarti 2M tambah N. Ya. Oke, 2 kali 2 berarti 4. Ini R per R. R per A. Oke, MN. Oh, sudah ada. C per A. Oke, 2. M tambah N. Oh, sudah ada. Min B per A. Min B per A. Oke. Oh, ditambah 4. Sama dengan R per A. Kalau semua saya kalikan A, maka ini C min 2B ditambah 4A gitu ya, sama dengan R. Nah, maka kita dapat R, kita dapat Q,
Maka R tambah Q bisa dihitung ya. Berarti ini Q sama dengan, kita kalikan negatif, berarti B min 4A. Berarti Q tambah R sama dengan Q-nya adalah B dikurangi 4A, tambah R-nya adalah C min 2B plus 4A. Nah ini habis terkurangi, yang tersisa adalah C dikurang B. Ini C, B dikurangi 2B adalah min B. C dikurangi B, itu Q tambah R. Kita lihat soal logaritma lagi ya. Soal logaritma yang bisa kita sederhanakan duluan yang ini. Nih. Ini hanya tipuan bentuk gitu ya, tipuan bentuk di mana 3 log 8 itu adalah 3 log 8 itu 8 itu 2 pangkat 3 ya. Berarti 3 keluar dari log, berarti 3 log 2. 3 kali 3 log 2. Maka bisa saya tulis ulang begini. Berarti 3 logaritma 5, oke maaf, 3-nya di atas gitu ya. Per ini saya taruh di depan, berarti ini tadi 3 kali 3 log 2 gitu ya. Kali 2 log 5. Lihat rantai. Berarti ini adalah 3 log 5 per 3 kali 3 log 5. Habis terbagi. Berarti sebenarnya angka ini adalah sepertiga ya. Sepertiga. Oke, lihat nih seninya sepertiga. Maka kalau kita ubah bentuk dari logaritma ini menjadi bilangan pokok menjadi yang dilogaritmakan, saya balik ke sana, berarti sama aja dibalik gitu ya. Berarti lihat nih, saya balik berarti 2 log gitu ya. 2 log P kuadrat plus 4 itu sama dengan sepertiga dibalik, sama dengan 3. Lihat berarti P kuadrat ditambah 4 ya sama dengan 2 pangkat 3, 8. Berarti P kuadrat sama dengan 4. P-nya berarti plus minus 2. Ini P-nya lebih dari 0, berarti hanya 2 yang bisa dipakai. Oke, sekarang soal ini berarti menjadi kunci penyelesaiannya. Berarti berapa ini? P-nya berarti 2 ditambah P kuadrat, berarti 4 logaritma 16. Berarti 2 tambah 4 logaritma 16 itu 2 ya. Oke, 2 tambah 2, 4. Oke, ini persamaan kuadrat lagi ya, persamaan kuadrat. Akar-akarnya diketahui, berarti kita dapat informasi tuh. Berarti A ditambah B min B per A berarti min 1. Ini A kali B itu adalah C per A berarti min 3. Oke. Sekarang kita disuruh membreakdown ini. Berarti ini 2A kuadrat. Kita pisah saja. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A kuadratnya kita taruh sini. A kuadrat tambah A. Oke. Dimana ini kita sudah bisa menjadikan bentuk jumlah sama kali. Ini berarti adalah A tambah B kuadrat. Harus mulai lancar ya. Dikurangi 2AB. Oke. Tambah A kuadrat tambah A. Ini kita sudah bisa hitung nih. A tambah B-nya min 1. Min 1 pangkat 2 berarti 1. Min 2. A kali B min 3. Oh, berarti min 3. Nah, yang ini bagaimana Pak? Oke. Yang ini adalah kita coba bahwasanya A ini adalah akar persamaan kuadrat ini. Maka kalau disubstitusi, mestinya sama dengan 0. Benar adanya karena ini akar. Kita coba substitusi. Berarti X sama dengan A, kita substitusi sini. Berarti A kuadrat ditambah A dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti A kuadrat tambah A itu sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3. Ya, berarti ini 1 tambah 6 tambah 3. Ya, 10. Oke, tentang fungsi kuadrat lagi. Ya, tentang fungsi kuadrat lagi. Nilai minimumnya min P. Oke, sumbu simetrinya adalah X sama dengan A. Nah, ada koneksi di sini bahwa sumbu simetri itu adalah min B, berarti min 2P, per min B per 2A, berarti ini per 2. Itu sama dengan sumbu simetri ini, udah diketahui sama dengan A ya. Berarti ini min P sama dengan A, informasi. Oke, sekarang karena A ini adalah saat simetri gitu ya, maka kalau substitusikan sama dengan minimumnya ini.
Berarti kita substitusikan, berarti FA gitu ya, FA gitu ya. Itu sama dengan, berarti A kuadrat. Nah, A-nya itu sama dengan min P. Berarti P kuadrat. X-nya berarti min P, berarti min 2P kuadrat, maaf, min 2P kuadrat. Oke, ditambah P, hasilnya adalah min P. Sudah, berarti bisa dioperasikan, berarti min P kuadrat, min 2P, min P kuadrat, plus 2P sama dengan 0. Kalau saya keluarkan P-nya, berarti ini min P plus 2 sama dengan 0. Nah, sudah kita peroleh bahwasanya P-nya mungkin 0 atau P-nya adalah 2. Oke ya, 2. Sekarang, katakanlah kita tebak P-nya 2 gitu ya. 0 kita abaikan dulu, maka A-nya adalah min P, berarti min 2. Nah, informasi. Yang ditanyakan adalah A ditambah FA. Oh, FA. FA berarti F min 2. F min 2. Ya. Sama dengan X kuadrat. X kuadrat berarti ganti min 2. Ya, ganti min 2. Ganti min 2. Min 2 kuadrat ditambah 2. P-nya adalah 2. Ya, 2. X-nya adalah min 2. Oke, min 2. Ditambah P-nya adalah 2. Nih, kita masukkan sini ya. Nah, sudah, berarti ini 4 min 8 tambah 2, berarti ini adalah min 2. Nah, sudah didapat bahwasanya A tambah FA, gitu ya. A-nya adalah min 2, ditambah FA-nya adalah min 2. Min 2 tambah min 2 adalah min 4. Masih berkaitan dengan fungsi kuadrat. Oke, kalau dilihat dari pilihannya, ini tentu berkaitan dengan masalah definit. Masalah definit itu berkaitan dengan nilai diskriminan. Berarti kita cari diskriminan fungsi ini dulu. Diskriminannya adalah B kuadrat, berarti 4A kuadrat, min 4 kali A, hanya sendiri, kali C. Oke. Kalau saya keluarkan 4A-nya, berarti ini adalah A dikurangi 10. Kita lihat, nilai A-nya rentang lebih dari 0 kurang dari 10. Berarti positif kalau 4A-nya. Berarti positif. Oke. Tapi lihat yang ini. A-nya itu lebih dari 0 kurang dari 10. Tapi dikurang 10 pasti nilainya negatif. Positif kali negatif adalah negatif. Berarti D-nya ini adalah negatif. Kalau D-nya negatif berarti definit ini. Berarti ini masalah definit. Ya, masalah definit. Kita lihat positif atau negatif definitnya. Tergantung dari koefisien X kuadratnya. Koefisien kuadratnya adalah A. A itu 0 sampai 10. 0 sampai 10 itu positif. Berarti definit positif. Oke, definit positif. Oke, maka kalau dia definit positif, pasti kurvanya itu melayang ke atas gini. Kalau sudah melayang ke atas begini, jawaban yang sangat mungkin adalah fungsi ini adalah selalu positif. Selalu positif. Ya, oke. Seperti itu cara menganalisanya.